Halo. Pak Rudi seorang pebisnis peternak lele. Kenapa dia mau join ke AFC menjalankan dan fokus di sini? Tentu ada alasannya ya. Kita balik lagi ke pertama tadi, kita mulai dari AFC ini ada namanya impian. Nah, kita langsung undang dia, Pak Rudi. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ngantuk kayaknya ya. Ini menjelang mau berbuka ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Utasoid. Latar belakang peternak ikan lele pro sekaligus bapak rumah tangga. Jadi banyak di rumah tangga ya kan. Saya bapak rumah tangga karena pengangguran, bukan bekerja di perusahaan. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan dream sharing ya. Ini adalah sesi buat kita semua. Kenapa kita berada di bisnis ini? Karena sebelum kita mau menjalankan bisnis ini, kita harus menemukan dulu why-nya. Kenapa Bapak Ibu mau berjuang di bisnis ini? Hari ini hari Sabtu, hari yang enaknya rebahan di rumah, bener gak? Kumpul sama keluarga, apalagi teman-teman yang bekerja 5 hari bekerja, Sabtu, Minggu biasa libur dan istirahat. Tapi Bapak Ibu mau mengorbankan waktunya hari ini untuk datang, kita belajar sama-sama, mendengarkan edukasi supaya kita bisa menjadi orang sukses berikutnya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya adalah seorang anak dari seorang petani, ya. Orang tua saya seorang petani, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Ya, saya terlahir dari anak petani. Dan ini adalah pekerjaan saya sebelumnya, sebelum saya fokus berjuang di AFC, Bapak Ibu. Ini pekerjaan saya sehari-hari sebelumnya, ya, ngerjain pertanian, karena darah petani tadi mengalir di tubuh saya dari orang tua saya. Nah, kemudian ini adalah pekerjaan saya, melihara ikan lele. Tapi di sini Bapak Ibu, saya juga memberikan edukasi ke teman-teman yang mau belajar juga untuk budidaya. Saya lihat ketika saya ditawarkan bisnis AFC ini nyambung gitu. Karena kenapa? Saya tiap hari mengedukasi orang, tapi yang diedukasi bagaimana cara budidaya ikan lele. Tapi di sini kita bergabung di AFC, bagaimana membuat teman-teman kita bisa sukses juga seperti teman-teman kita yang sudah berhasil di AFC. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini perikanan yang kita kerjakan sebelum saya bergabung di AFC, Bapak Ibu. Ya, tiap hari berhubungan dengan ikan. Yang paling susah adalah ketika panen, cari pembelinya, Bapak Ibu. Bahkan harga kita dimain-mainkan, Bapak Ibu. Jadi resikonya sangat besar sekali. Saya bergabung di AFC, saya lihat tidak ada resiko sama sekali, Bapak Ibu. Resikonya paling ditolak, ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak bisa lihat yang ini adalah Ibu Rusa, Bapak Ibu. Dan ini Cita. Ini foto ini sempat viral di tahun 2015, masuk ke Sriwijaya Post. Ini ada detik-detik di mana seekor Ibu Rusa dimangsa oleh Cita-Cita ini, Bapak. Kenapa dia harus melakukan seperti ini? Yang kisahnya adalah Ibu Rusa ini melihat ada 2 ekor anaknya yang akan dimangsa oleh Cita ini. Tapi Ibu Rusa ini menyelamatkan 2 ekor anaknya, ya, dengan mengorbankan dirinya. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Yang kita bisa petik adalah seekor binatang saja, Ibu Rusa mau berkorban untuk masa depan mempertahankan anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, tidak akan ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Ya, kita bergabung di bisnis ini, kita berjuang di sini, karena ada sesuatu yang kita perjuangkan. Ya, yaitu siapa? Anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu sudah berkeluarga. Ya,
ingin menjadi kebanggaan. Kita nggak harus seperti Ibu Rusa ini Bapak Ibu. Mengorbankan jiwa raga kita, mengorbankan nyawa kita. Nggak harus seperti itu. Kita berjuang di sini. Mungkin karena orang tua. Ini Bapak Ibu. Ini orang tua saya. Saya berjuang di sini. Saya ingin menjadi kebanggaan buat keluarga saya. Dari ayah saya berjuang, saya belajar bagaimana itu menjadi orang yang bisa bekerja keras. Dari ayah saya belajar menjadi orang yang punya tanggung jawab. Dari ayah saya belajar bagaimana bisa berkorban untuk keluarganya. Ibarat kalau ibu tahu Tenzing Norgay itu adalah pemandu Edmund Hillary. Edmund Hillary tahu siapa? Edmund Hillary adalah orang pertama yang capai di Puncak Express. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, Tenzing Norgay itu adalah orang yang pertama yang harus capai di puncak. Tapi kenapa ketika 5 meter sebelum capai di puncak, Tenzing Norgay dia bergeser ke kiri dan mempersilahkan Edmund Hillary naik ke atas. Nah ketika sampai turun ke bawah, banyak wartawan yang hanya datang ke Edmund Hillary. Hanya satu wartawan yang menjumpai Tenzing Norgay. Apa katanya? Kenapa Pak? Bapak kan yang udah harus duluan capai di puncak. Kenapa Bapak mempersilahkan Edmund Hillary? Apa jawaban Tenzing Norgay? Dia mengatakan itu adalah impian Edmund Hillary. Sedangkan impian saya adalah mengantarkan Edmund Hillary menuju puncak. Apa yang kita petik dari situ Bapak Ibu? Kita petik adalah itulah apel-apel Bapak Ibu. Itulah apel-apel Bapak Ibu yang ingin mengantarkan Bapak Ibu menuju puncak sukses di AFC Bapak Ibu. Dan jangan sia-siakan apa yang mereka arahkan Bapak Ibu. Dan kembali ke orang tua saya Bapak Ibu, beliau adalah Tenzing Norgay saya Bapak. Dari beliau saya banyak belajar. Seorang yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian ini ibu saya, inilah bidadari paling cantik di dunia. Karena dari beliau Bapak Ibu, saya belajar banyak, ya, belajar banyak arti sebuah kesetiaan. Ya. Bapak Ibu, coba bayangkan ini foto ini tukar dengan foto orang tua kita masing-masing. Kita bayangkan Bapak Ibu, apa yang sudah kita buat buat mereka di akhir hari tua mereka Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, ini adalah bidadari kedua saya, istri saya. Saya ingin melihat mereka selalu tersenyum. Perjuangan hidup ini tidak akan terhenti sebelum napas kita berakhir. Ya, Bapak Ibu. Jadi buatlah mereka tersenyum, jangan buat mereka tersakiti, kecewa, segala macam. Kita berjuang habis-habisan. Ketika kita jatuh Bapak Ibu, bangkit lagi. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangkit Bapak Ibu. Jangan dengarkan omongan miring orang di luar sana Bapak Ibu. Orang hanya tahu berpendapat. Mereka hanya bisa berpendapat Bapak Ibu. Dan mereka tidak akan bisa membantu kita ketika kita jatuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda mungkin yang masih punya orang tua lengkap, bersyukur. Berikan kesempatan untuk Anda berbakti pada mereka. Saya Bapak Ibu hanya melihat usaha mereka berdua saja Bapak Ibu. Masih ada orang tua Anda Bapak Ibu yang hidup, yang terus mendoakan Bapak Ibu untuk bisa sukses ke depan. Masih ada berkat di sana Bapak Ibu. Jangan terlambat. Jangan sampai terlambat. Saya bisa melihat ini Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan, ntar lagi Lebaran, saya nggak bisa ketemu dengan mereka lagi Bapak Ibu. Ini yang membuat saya terpatri dalam diri saya. Kenapa saya harus terus berjuang, tidak pernah menyerah. Walaupun saya dari tebing tinggi ke Medan, hampir satu minggu bisa 4-3 kali. Kita semua punya masalah, tapi kita jangan terlalu sibuk dengan permasalahan tersebut. Kita cari solusi Bapak Ibu. Tuhan kita besar. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita Bapak Ibu. Yakini itu Bapak Ibu. Anda ditolak, Anda dilecehkan,
biarin, nggak usah didengarin Bapak Ibu. Karena hal yang paling menyenangkan adalah kalau dalam pribadi saya bisa membuktikan apa yang mereka katakan saya tidak bisa. Saya bisa membuktikan apa yang mereka katakan tidak mungkin. Bungkam omongan mereka dengan bukti dan fakta Bapak Ibu. 2-3 tahun Bapak Ibu. 2-3 tahun buktikan Anda menjadi pemenang besar di AFC Bapak Ibu. Amin. Amin kan? Amin. Bapak Ibu, saya sudah masuk tahun kedua di AFC. Tahun pertama ada beberapa hal yang saya bisa capai Bapak Ibu. Yang pertama, saya capai tiket Dubai 4 tiket. Tahun kemudian ada lagi promo Rusia, saya dapat satu tiket Rusia. Kemudian dapat emas 8 gram. Dan setiap tahun alhamdulillah saya capai Toreda. Kemarin nggak capai karena banyak tim saya yang ambruk meninggalkan saya bermain di perusahaan trading. Ya, banyak mereka meninggalkan saya, nggak apa-apa. Bagi saya adalah bisnis ini adalah bisnis saya, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline yang meninggalkan saya. Walau semua downline saya meninggalkan saya akan bangun terus, saya harus kejar terus. Pasti Tuhan akan menjawab Bapak Ibu. Tuhan tidak tidur Bapak Ibu. Alhamdulillah saya pencapaian lagi kemarin satu tiket Turki. Jadi setiap promo saya harus kejar, saya harus dapat. Saya dapat juga satu tiket umroh dan ini saya belum tukarkan. Saya punya impian untuk bisa sembahyang di sini Bapak Ibu, sholat di Masjidil Haram. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini punya impian untuk beribadah ke tempat sucinya masing-masing terkendala dengan biaya. Di sini Bapak Ibu, AFC menyiapkannya Bapak Ibu, menyiapkannya. Tinggal kita mau nggak mengambilnya, mau nggak kita mengerjakannya Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini selama 2 tahun saya udah bisa beli mobil impian saya Bapak Ibu. Ini orang tua saya, ibu saya yang udah meninggal. Mobil pertama saya beli, ini ada berkat doa beliau Bapak. Bapak Ibu punya orang tua, punya ayah, punya ibu, minta doa restu kepada mereka Bapak Ibu. Doa restu kepada mereka, pasti rezeki Bapak Ibu akan lancar Bapak Ibu. Ini motor impian saya, X-Max, dan saya bisa baru kemarin beli sepeda karena saya ingin seperti Coach Jimmy. Olahraga, karena badan saya lumayan bongsor ya. Seperti Coach Jimmy ya, keren ya, masih muda. Target saya pencapaian berikutnya 2 April 2023 saya ingin jadi samurai. Saya ingin seperti Coach Jimmy, Ci Meming, Ci Jinsen, Ci Desi, ya. Saya nggak muluk-muluk. Saya lihat peta jaringan saya rasa mungkin April 2023 saya bisa capai. Kalau kita ingin capai peringkat di sini Bapak Ibu, bangun timnya Bapak Ibu. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Nggak ada simsalabim. Bisnis ini bukan seperti melempar batang singkong, nggak bisa. Kita harus bangun tim Bapak Ibu. Bangun tim kita. Ini adalah wadah kita. Inilah sekolah kita. Beruntung Bapak Ibu. Kita mulai dari sekarang kita budayakan culture yang baru. Kita berbeda dengan orang-orang AFC di luar sana yang hanya bisa bermain online. Karena bisnis ini perlu namanya offline. Itu chemistry-nya Bapak. Di situ chemistry-nya, di situ ruhnya. Kalau kita mau besar Bapak Ibu ya, besar dan kesinambungan. Every success story start from a dream. Jadi semua kesuksesan itu berasal dari impian kita Bapak Ibu. Itu bos kita. Di sini kita tidak punya bos. Bos kita adalah impian kita. Bukan upline kita, bukan leader kita yang jadi bos kita yang ayo ikut pertemuan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Semua bisnis apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu berawal dari impian Bapak Ibu. Goal Bapak Ibu. Saya punya target Bushido 2024. Dan semoga teman-teman yang ada di sini juga menjadi Bushido tahun 2023, 2024. Nah ini impian saya Bapak, rumah impian saya. Saya kurang suka
rumah impian yang terlalu besar gedung-gedung. Saya pengen di pedesaan Bapak Ibu. Ada kolam ikan. Nanti teman-teman bisa datang ke rumah saya. Kita bakar ikan, ya kan? Nah impian saya Bapak Ibu. Saya punya buah-buahan yang bisa dipetik langsung, ya. Ini impian saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya impian yang lain, silahkan ya. Tuliskan Bapak Ibu. Ini mobil impian saya Bapak Ibu. Karena pastinya saya kan rumah di perkampungan, ya butuh mobil yang ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Allah Tuhan selalu memberi pelangi setiap badai, senyum di setiap air mata, rahmat dan berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Setiap hari kita berdoa, kita memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa agar diperlancarkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita. Jangan lupa Bapak Ibu, jadilah leader yang sejati Bapak Ibu. Mungkin demikian yang bisa saya sharingkan. Perkuat impian Bapak Ibu, perkuat impiannya. Ketika Anda jatuh, perkuat lagi impiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semangat pagi, sukses buat kita.